Pertama-tama kita akan masuk ke web dari si Tinkercad-nya. Kemudian kita akan diarahkan ke bagian dashboard. Lalu kita pilih sirkuit dan kita buat sirkuit baru di sini. Nah, kita akan diarahkan ke tempat untuk merangkai rangkaiannya. Mungkin pertama-tama kita bisa ganti nama rangkaiannya dulu menjadi Smart Hand Sanitizer. Nah, kemudian kita akan mengambil komponennya. Kita bisa ambil komponen dari bagian yang ada di sebelah kanan ini. Komponen yang pertama yang kita gunakan adalah servomotor. Nah, kita akan gunakan yang micro servo di sini. Oke, kita taruh di sini saja. Jadi, micro servo ini nanti adalah benda yang akan bergerak dengan cara berotasi. Sehingga saat dia mendapatkan sinyal bahwa ada benda yang mendekati smart hand sanitizer-nya, secara otomatis dia akan berotasi. Nanti bertujuan untuk mengeluarkan cairan smart hand sanitizer-nya. Dan yang akan berotasi adalah shaft. Shaft itu adalah benda yang putih ini. Ini akan berputar. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 3 buah kabel. Yang pertama adalah kabel ground. Kabel ini akan kita hubungkan dengan supply power negatif dari Arduino-nya nanti. Kemudian power untuk supply power positifnya, kemudian sinyal. Kemudian komponen yang kedua yang kita gunakan adalah si sensornya. Kita akan menggunakan ultrasonic. Nah, kita akan menggunakan ultrasonic sensor yang bertipe HCSR04 ini. Jadi, apa sih ultrasonic distance sensor? Ultrasonic distance sensor ini adalah sensor yang akan menghitung jarak suatu objek terhadap si sensor ini atau terhadap si smart hand sanitizer-nya nanti. Jadi, jika ada benda yang mendekat, dia akan mensensor berapa jarak dari benda itu terhadap sensor ini. Jadi cara kerjanya nanti, pertama-tama si sensor ini akan memancarkan gelombang ultrasonik dari bagian lingkaran yang ada di sebelah kanan ini. Ini disebut dengan transmitter. Nah, jika ada benda yang mendekati si sensor ini, nanti secara otomatis benda tersebut kan akan memantulkan gelombang ultrasonik tersebut, sehingga gelombang ultrasoniknya akan kembali lagi ke si ultrasonic distance sensor ini, sehingga nanti akan ditangkap oleh bulatan yang kedua atau yang di sebelah kanan ini. Inilah yang kita sebut dengan reservoir. Nah, kemudian dapat kita lihat di bagian bawah ini terdapat 4 pin. Yang pertama adalah pin VCC, ini adalah pin yang akan kita hubungkan nanti ke power supply positif. Kita nanti akan menggunakan power supply dengan tegangan sebesar 5 volt. Kemudian yang GND ini akan kita hubungkan ke power supply negatif sebagai akhir dari setiap arus listriknya nanti. Kemudian di sini ada trig atau trigger. Trigger ini berfungsi untuk memicu pemancaran gelombangnya. Sedangkan si echo ini nanti untuk mendeteksi apakah si gelombang sudah dipantulkan ke reservoir atau belum, seperti itu. Nah, itu dia terkait komponen yang kedua. Sekarang kita akan masuk ke komponen yang ketiga, yaitu papan Arduino. Nah, kita akan menggunakan Arduino yang revisi ketiga ini. Kita tinggal seret dan kita letakkan di sini. Nah, jadi apa sih papan Arduino itu? Jadi papan Arduino adalah papan microcontroller yang bersifat open source. Open source berarti kita dapat memberikan program ke papan Arduino ini sehingga dia akan bekerja sesuai kebutuhan. Nah, jadi bagaimana si papan Arduino dapat bekerja? Nanti di sini ada kotak ini. Ini adalah power supply yang mana nanti kita hubungkan dengan kabel USB. Jadi kabel USB dihubungkan memiliki 2 tujuan. Yang pertama bisa untuk mensuplai power berupa listrik. Kemudian yang kedua bisa untuk kita hubungkan ke komputer untuk memberikan program yang telah kita buat untuk memprogram rangkaiannya nanti. Jadi nanti saat kita ingin memberikan power supply
ke komponen-komponen yang akan kita gunakan, kita akan hubungkan dengan pin 3,3 volt atau 5 volt di bagian bawah sini. Kemudian kalau kita ingin memberikan power supply negatif, kita akan hubungkan ke ground di sini. Kemudian nanti kita akan menggunakan pin digital sebagai pin input dan juga outputnya. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan breadboard. Kita akan menggunakan breadboard yang kecil ini saja. Nah, jadi breadboard itu apa? Breadboard ini nanti tempat kita untuk membuat prototipe dari si rangkaiannya. Kalau misalnya ingin membuat rangkaian secara langsung tanpa simulasi seperti ini, breadboard ini akan sangat berguna karena saat kita menggunakan breadboard, kita akan menghubungkan pin dari Arduino ke breadboard, kemudian dari breadboard kita hubungkan ke komponen-komponen lainnya, sehingga tidak perlu proses penyolderan. Nantinya saat terjadi kerusakan atau kita ingin melakukan modifikasi, tinggal kita bongkar pasang saja. Nah, setelah semua komponen udah berada di sini, selanjutnya kita akan menghubungkan komponen-komponen ini. Kita akan menghubungkan komponen ini menggunakan jumper wires atau kabel jumper. Nah, caranya jika di simulasi Tinkercad ini, kita tinggal tarik saja langsung. Misalnya, untuk membuat rangkaiannya, yang pertama kita akan mensuplai power ke si breadboard. Kemudian nanti kita akan hubungkan ke komponen-komponen lainnya seperti si ultrasonic distance sensor dan juga si servonya. Caranya tinggal kita klik saja. Kita akan menggunakan power supply positif sebesar 5 volt. Tertarik seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke breadboard-nya. Jadi power supply-nya kita arahkan ke lubang-lubang yang ada tanda positifnya ini. Karena dia merupakan power supply positif. Kemudian ground adalah power supply negatif. Sehingga kita mengarahkannya atau menghubungkannya ke bagian bertanda negatif ini. Kita berikan warna yang berbeda agar kita mengetahui jalur arusnya. Oke, jadi untuk yang positif, dengan tegangan sebesar 5 volt sudah kita alirkan ke breadboard. Dan juga supply negatifnya juga sudah kita alirkan ke breadboard. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari breadboard ke komponen lain. Jadi yang pertama kita akan menghubungkan supply power negatif yang GND ke si ultrasonic distance sensornya. Tinggal tarik saja dari pin menuju ke breadboard. Jadi terserah mau diletakkan di lubang keberapapun, selama dia masih secara horizontal terhadap sumber arusnya, itu alirannya tetap sama, seperti ini. Jadi, untuk breadboard sendiri, cara kerjanya, dia kan gunanya untuk mengalirkan listrik atau sebagai konduktor listrik. Nanti di bawah lubang-lubang ini terdapat besi yang diletakkan sedemikian rupa, sehingga dapat mengalirkan listrik. Jadi yang pertama, listrik untuk yang positif dan juga negatif ini dapat kita lihat jika kita letakkan kursor kita ke lubang, maka akan ada warna hijau seperti ini. Ini menunjukkan aliran listriknya secara horizontal. Nah, yang negatif juga secara horizontal. Nah, sedangkan di bagian tengah ini nanti aliran yang diantarkan itu secara vertikal. Ini juga secara vertikal dan ini juga secara horizontal. Nah, kalau yang positif ini, dia untuk meletakkan pin yang mengalirkan listrik dengan supply positif sebesar 5 volt atau 3,3 volt. Nah, sedangkan yang negatif ini untuk mengalirkan listrik dengan power supply negatif atau ground. Oke, setelah kita hubungkan yang ground-nya, kita akan hubungkan ke VCC. Kita akan hubungkan menggunakan breadboard juga. Kita tarik saja di sini. Nah, setelah kita hubungkan si VCC dan si ground-nya, selanjutnya kita akan hubungkan si trigger dan si echo. Jadi nanti si trigger itu akan kita set sebagai input.
sedangkan echo-nya kita set sebagai output. Sehingga karena dia kita set sebagai input dan output, maka kita hubungkan ke pin digital di bagian atas ini. Kita berikan warna lain agar kita dapat melihat alirannya. Mungkin kita berikan warna orange, kemudian untuk si triggernya, kita langsung saja hubungkan. Kalau untuk trigger, kita akan hubungkan ke pin digital nomor 7 saja. Oke. Selanjutnya untuk si echo, kita beri warna hijau. Seperti ini, kita hubungkan ke pin digital nomor 6. Oke. Karena semua sudah terhubung, selanjutnya kita akan ke komponen yang servo. Nah, si servo sama aja. Yang pertama, kita akan hubungkan ground, ke power supply yang negatif, ke breadboard-nya saja langsung. Negatif tadi warna merah, berarti kita berikan warna merah saja. Hubungkan seperti ini. Selanjutnya yang power, ini berarti power supply yang positif. Kita akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, yang langsung kita hubungkan ke breadboard-nya. Selanjutnya untuk yang signal, dia akan kita hubungkan ke pin digital nomor 5. Nah, jadi seperti inilah bentuk rangkaian smart hand sanitizer. Selanjutnya, kita akan memberikan program ke rangkaian ini, sehingga si rangkaian ini dapat bekerja. Jadi, kita akan memberikan program pada Arduino. Arduino-nya nanti akan kita hubungkan ke komputer, kemudian nanti secara otomatis akan terdapat sebuah IDE atau Arduino Development Environment-nya nanti, yang dimana di situ kita bisa menuliskan program, mengedit, dan juga merunning programnya. Tetapi karena kita menggunakan simulasi Tinkercad, maka nanti pemrogramannya langsung saja kita lakukan di Tinkercad ini. Nah, untuk pemrogramannya, kita bisa langsung klik di bagian atas, ini ada code. Nah, kita akan menggunakan teks. Nah, di sini udah ada teks bawaan, kita hapus saja. Jadi untuk pemrogram Arduino menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, kebetulan saya sudah membuat programnya terlebih dahulu, maka tinggal dipastekan saja. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan programnya terlebih dahulu. Oke, jadi pada program ini dapat kita lihat, pertama-tama dilakukan pengimporan library milik si servo yang ini. Jadi sudah ada library-nya sehingga di-include-kan. Kemudian selanjutnya dideklarasikan variabel atau konstanta, yaitu untuk trig pin sama dengan 7 dan echo pin sama dengan 6. Yang mana itu berarti bahwa tadi si trig pin kita hubungkan ke pin digital nomor 7, dan si echo pin-nya kita hubungkan ke pin digital nomor 6. Kemudian selanjutnya dibuat objek bernama myServo dengan tipe servo. Selanjutnya ada fungsi void setup. Jadi pertama ditautkan dulu si servo atau signalnya dihubungkan dengan pin nomor 5 tadi. Ini kan kita tarik dengan nomor 5. Selanjutnya diatur untuk trig pin, diatur sebagai output, dan si echo pin diatur sebagai input. Kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu void loop. Pertama-tama di-declare variabel
duration, dan juga centimeter dengan tipe long. Jadi duration itu nanti adalah variabel untuk menyimpan nilai waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk si gelombang kembali lagi ke si sensor ini. Nah, bagaimana cara kerja fungsi ini? Nanti si trigger pin akan memicu pemancaran si gelombangnya. Nanti setelah dipancarkan, dibuatlah sebuah perintah pulse in echo pin nilai high, yang mana berguna untuk mengambil input dari si echo pin. Inputnya berupa duration atau waktu, dan disimpan di variabel duration. Nah, karena yang didapatkan adalah duration bukan jarak, maka selanjutnya adalah dilakukan konversi dari waktu ke jarak melalui suatu perhitungan, sehingga saat diberikan waktu nanti bisa dilakukan perhitungan dan dihasilkanlah jarak dari suatu objek ke si sensor tersebut. Nah, nanti untuk mendapatkan jaraknya menggunakan microseconds to centimeters, lalu diinputkan durationnya. Dan nilai dari jaraknya itu akan disimpan dalam sentimeter. Nah, setelah didapatkan sentimeter, selanjutnya bisa di-print si distance-nya, si sentimeternya tadi. Nah, setelah didapatkan jarak, tentunya diberikan kondisional. Nanti yang dimana ketika jarak suatu objek atau si sentimeternya itu lebih besar dari 10, maka servonya berputar sebesar 0 derajat atau sama dengan tidak berputar atau tetap berada di posisi netral untuk shaft-nya. Sedangkan jika dalam kondisi lain atau si jaraknya lebih kecil sama dengan 10 cm, maka si servo akan berputar sejauh 90 derajat ke arah kiri. Nah, di bawah ini ada prosedur untuk mengubah si duration menjadi nilai si centimeter, atau dari waktu yang didapatkan menjadi jarak. Nah, akan digunakan prosedur microsecond to centimeters yang tadi ini. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Nanti si microseconds-nya akan dibagi dengan 29, kemudian dibagi 2. Nah, itu dia terkait pengkodeannya. Selanjutnya, untuk melihat apakah program yang kita buat berhasil membuat rangkaian kita bekerja, kita langsung merun si program tersebut. Caranya, di simulasi Tinkercad ini, kita langsung klik yang Start Simulation. Nah, jadi nanti cara kerjanya seperti ini. Untuk mengaktifkan sensor, maka kita klik dulu di sini. Nah, jadi bulatan yang hijau ini ibarat tangan si pengguna Smart Hand Sanitizer-nya. Saat tangannya, di sini tercatat bahwa jarak antar objek dengan si sensornya sejauh 113,4 cm, maka si servonya tidak berputar atau berada di 0 derajat. Sedangkan jika si objeknya berada di jarak 6,3 cm, maka servonya akan berputar sejauh 90 derajat ke kiri, yang sesuai dengan kondisi yang kita berikan tadi, yang ada di bagian sini. Untuk memberhentikan simulasinya, dapat kita klik Stop Simulation. Oke, itulah dia terkait bagaimana cara membuat rangkaian Smart Hand Sanitizer menggunakan simulasi di Tinkercad. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton hingga akhir.